Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika, Cabang Dewi Sartika, kelas 633A31 dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi pertemuan 4 mata kuliah karakter building yang berjudul motivasi, sikap, dan perilaku sosial. Perkenalkan, nama saya Nadila Diva dengan NIM 63230302. Perkenalkan, nama saya Andini Khairunisa dengan NIM 63230223. Perkenalkan, nama saya Nela Riviani dengan NIM 63230926. Perkenalkan, nama saya Syakila Putri dengan NIM 63234003. Pengertian motivasi. Motivasi merupakan kekuatan atau daya dorong yang menggerakkan sekaligus mengarahkan kehendak dan perilaku seseorang dan segala kekuatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, yang muncul dari keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, motivasi berasal dari kata movir yang berarti menggerakkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, motivasi dapat muncul secara sadar maupun secara tidak sadar, berfungsi sebagai perilaku penggerak individu. Motivasi juga dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri, dan yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari faktor luar, serta memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan. Hierarki kebutuhan Maslow. Hierarki kebutuhan Maslow adalah teori motivasi dalam psikologi yang menjelaskan bahwa kebutuhan manusia terbagi dalam 5 tingkatan. Seperti pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar yang paling mendasar dan harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti makanan, air, udara, tempat tinggal, dan pakaian. Kedua, kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan adalah kebutuhan fisiologis. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, kebutuhan keamanan dan keselamatan menjadi pendorong perilaku. Kebutuhan ini meliputi rasa aman fisik, stabilitas, ketertiban, dan kebebasan dari ancaman. Ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, kepemilikan, dan penerimaan. Keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan adalah kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, dan rasa percaya diri dari orang lain maupun diri sendiri. Kelima, kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan untuk mencapai potensi penuh dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Cara memotivasi diri melalui rasa percaya diri adalah dengan cara jangan takut gagal, atasi rasa takut gagal, berpikir positif, berikan sugesti positif kepada diri sendiri. Seperti hindari mencari-cari alasan, menggunakan daya imajinasi, jangan takut gagal, perhatikan penampilan. Yang kedua, ada motivasi diri sendiri dengan menentukan sasaran. Dan yang ketiga, ada memotivasi diri dengan menyusun catatan mengenai sukses yang pernah diraih. Konsep teori Johari Window yang mengenai diri sendiri, yang pertama ada daerah terbuka. Yang dimaksud dengan daerah terbuka yaitu mengenai diri seseorang yang diketahui baik oleh individu itu sendiri maupun yang diketahui baik oleh individu orang lain. Dalam wilayah ini, individu merasa nyaman untuk berbagi perasaan, sifat, dan motivasi. Dan yang kedua, ada daerah buta. Yang dimaksud dengan daerah buta yaitu merujuk pada situasi di mana orang lain telah memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang. Tetapi seseorang itu sendiri tidak memahami dirinya. Yang ketiga, ada daerah tersembunyi. Yang dimaksud dengan daerah tersembunyi yaitu seseorang yang diketahui oleh individu itu sendiri tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Ini mencakup informasi, perasaan, atau pengalaman pribadi yang sengaja disimpan dan tidak dibagikan kepada orang lain, seperti rahasia atau ketakutan. Meskipun menjaga daerah ini bisa memberikan rasa aman, membuka diri dan berbagi informasi dari area ini dan dapat diperkuat hubungan sosial dan meningkatkan pemahaman diri.
Dan yang keempat, ada daerah tak sadar diri. Yang dimaksud dengan daerah tak sadar yaitu bagian dari diri seseorang yang tidak diketahui baik oleh individu itu sendiri maupun oleh orang lain. Ini mencakup aspek-aspek yang belum terungkap atau dipahami, seperti potensi tersembunyi atau perilaku yang mungkin muncul dalam situasi tertentu. Wilayah ini seringkali menjadi misteri dan dapat diungkap melalui pengalaman baru atau refleksi mendalam, memungkinkan individu itu sendiri untuk mengenali lebih banyak tentang diri mereka dan meningkatkan kesadaran diri. 5 kebutuhan dasar psikis manusia. Kebutuhan manusia agar bisa bertumbuh dan berkembang. Yang pertama ada dicintai. Suatu keadaan yang membuat orang lain mencurahkan perhatiannya pada diri kita. Yang kedua ada dipahami. Siapa manusia di dunia ini yang tidak ingin dipahami? Semua orang ingin dipahami tentunya. Segala bentuk perasaan maupun tindakan yang setiap orang lakukan membutuhkan pemahaman dari orang lain. Hal ini semacam validasi bagi orang tersebut untuk dapat dengan sukses menyampaikan apa yang menjadi tujuan dari perasaan maupun tindakannya. Nah, yang ketiga ada dihargai. Dihargai adalah menghormati keputusan yang berpendapat. Yang keempat ada bernilai, adalah dapat dikenali dengan bagaimana ia memberikan kebaikan dan kemanfaatan bukan hanya untuk diri dan keluarganya sendiri, melainkan juga untuk orang-orang banyak. Yang kelima ada aman, adalah bebas dari ancaman bahaya, gangguan, dan terlindungi, dan terhindar dari rasa takut dalam artian seseorang yang dapat dipercaya, tidak menimbulkan bahaya, dan menjaga keselamatan atau kepentingan orang lain. Kebutuhan ini dibutuhkan oleh setiap orang, setiap saat, dan di mana saja. Empati, yaitu empati artinya mendengar dengan hati, dengan penuh kasih hingga memahami orang lain seperti apa adanya, apa yang dipikirkannya, apa yang dirasakannya, dan mengapa dia bertindak demikian. Beda halnya bisa mendengar dengan pikiran, menganalisa, mencari kelemahan, membantah, menilai, dan akhirnya ingin membuktikan bahwa yang lain salah dan pendapatnya lah yang benar. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kalau misalkan ada yang ingin dipertanyakan tentang materi kami, langsung aja komen di bawah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.